Saya pikir itu amat sangat ya. Harusnya demikian ya. Dan itu saya feel itu harus bisa juga disadari oleh semua para pihak. Karena begitu besarnya permasalahan yang kita hadapin untuk bisa menjalankan, ya kan, roda administratif pemerintahan, ya kan, yang membutuhkan stabilitas nasional tetap. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Publik sudah mengetahui bagaimana pertemuan antara Jokowi dan Pak Surya Paloh ya. Ini menurut saya pribadi dalam secara analisis begitu paniknya luar biasa ya, karena katanya muncul spekulasi Surya Paloh ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Pak Jokowi mulai panik hari ini begitu kan. Akhirnya dipanggillah Pak Surya Paloh harus ya dan menghadap kepada Pak Jokowi di situ. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin Partai Nasdem dan PDIP akan menjadi oposisi di situ begitu kan. Pertemuan-pertemuan semacam ini ya kemungkinan besar ya seorang Jokowi di situ begitu kan ya mulai agak panik ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Nampaknya hari ini kalau kita melihat dengan catatan kita begitu kan ya. Jokowi ya karena mau bertemu dengan Bu Mega, maka dipanggil duluan mereka. Ya, ini Jokowi tahu kalau Surya Paloh akan bertemu Bu Megawati, ya, apalagi masalah KPU, ya, yang masyarakat sudah membaca gelagatnya. Langsung deh yang panik manggil dengan mencoba mencari celah dari masalah yang ada. Artinya bukan hal-hal yang kemudian nuansa ini bukan tidak mungkin akan terjadi harapan besar dua putaran. Nah, ini yang mewanti-wanti. Ya, bagaimana dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan besar misalnya ya. Bukan tidak mungkin nanti akan dibatalkan begitu oleh MK begitu. Apalagi terkait dengan situasi ya yang hari ini ya Sirekap mulai mandek begitu kan. KPU mulai katanya begitu muncul spekulasi sudah tidak menghitung suara-suara lagi. Jadi bagi kami adalah kalau kita melihat dengan situasi kita begitu kan ya di hari yang sama ini begitu bukan tidak mungkin Pak Surya Paloh kan punya politik yang rekam jejaknya yang sangat luar biasa. Dia politik senior tentunya begitu kan. Kalau menjadi oposisi ya sah saja secara demokrasi. Tapi pertemuan dengan Pak Jokowi membahas apa begitu kan? Ya katanya istana sudah mulai membantah bahwa Pak Surya Paloh duluan yang ingin bertemu Pak Jokowi, sedangkan dari kubu Nasdem ya Pak Jokowi duluan yang ingin bertemu dengan Pak Surya Paloh. Sudah jelas dalam strategi politiknya begitu. Kalau Partai Nasdem, PKS, PKB, terus kemudian PDIP, mereka menjadi oposisi bukan tidak mungkin ya. Kepemimpinan seorang Prabowo akan menjadi yang tidak begitu kuat. Karena apa? Karena di parlemen dikuasai kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi sebagainya, undang-undang yang ada dan sebagainya begitu kan. Artinya kekuatan itu masih berada di tangan oposisi begitu kan. Jadi sekarang pendukung-pendukung Pak Ganjar dan pendukung-pendukung Anies Baswedan mulai dipecah begitu bagaimana framing opini Partai Nasdem dan PKB seolah-olah mereka diajak gabung kepada Pak Jokowi ya kepada koalisi Prabowo Gibran. Nah, saya kira nampaknya begitu kan ya. Ajakan-ajakan itu gagal begitu kan. Mulai dari pendukung-pendukung Prabowo, mulai pendukung-pendukung Gibran akan mengajak untuk menjadi koalisi, nampaknya gagal. Mulailah kekuatan-kekuatan itu ya mulai menggunakan Pak Jokowi ya sebagai kekuatan mereka begitu kan. Kalau sudah dipanggil presiden apa yang nggak bisa begitu kan. Ya, itulah banyak muncul spekulasi-spekulasi seperti itu begitu kan. Bahkan tantangan dari hal ini begitu kan ya. Tantangan dari hal ini bukan tidak mungkin dari oposisi juga begitu kan bersuara di situ begitu kan. Lantas bagaimana? Ya sah saja sebenarnya begitu kan. Di pertemuan mendadak Ketua Umum Partai Nasdem ya Surya Paloh dan Jokowi di istana.
Banyak tafsir dan spekulasi atas peristiwa politik tersebut, tapi secara esensi, manuver Nasdem sangat tepat untuk menegaskan sikap moral demi mencegah pengaruh penguasa mengintervensi KPU. Keren kan? Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan, kalau ini terjadi begitu kan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, mungkin sudah ada indikasi-indikasi ya 2 putaran di situ begitu kan. Pak Jokowi mulai panik ya, dipanggillah ke istana begitu kan. Mungkin ya untuk bagaimana dengan lobby-lobby yang ada. Kalau kita berbicara terkait bangsa, oke, tidak menjadi masalah. Kenapa di momen saat Pilpres ini begitu kan? Pasti ya ada lobby-lobby politik yang kemudian publik masih belum tahu di situ begitu kan. Ini Bang Faisal, bukan arahan perubahan, ini dirumuskan bersama di antara koalisi. Walaupun itu hak beliau sebagai ketua partai. Pada situasi seperti ini ya tentu kurang elok lah ya, bisa multi persepsi. Betul begitu kan. Artinya apa? Artinya kan masyarakat bisa memahami betul bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Pertemuan-pertemuan semacam ini menurut saya pribadi sah-sah aja. Tapi kenapa ketika nanti di koalisi perubahan lagi memperjuangkan bagaimana ini terjadi 2 putaran. Sedangkan terjadi 2 putaran di situ begitu kan ya. Awalnya ini sudah mulai tahu situasi politiknya begitu kan ya. Kalau ini akan terjadi 2 putaran, bagaimana untuk bisa menjegal 2 putaran ini begitu kan? Akan tidak bisa terjadi 2 putaran. Bisa saja muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Nampaknya Pak Jokowi mulai panik di situ begitu ya. Mulai panik bagaimana penjagalan 2 putaran ini tidak akan terjadi di situ. Nah, itu mulai agak membingungkan dalam situasi politik begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa spekulasi dan multitafsir hari ini begitu kan sebagai seorang oposisi ya tentu juga menjadi koalisi Prabowo juga tidak begitu kuat begitu kan. Karena nampaknya kekuatan itu berada di PDIP dan Partai Nasdem, PKB dan PKS. Itu kekuatan luar biasa di parlemen begitu kan. Dibandingkan dengan ya Golkar, terus kemudian dengan PAN, terus kemudian dengan Partai Demokrat di situ begitu. Artinya hal-hal sedemikian rupa ya dikemas dengan berbagai asumsi-asumsi yang kemudian bagaimana untuk bisa memframing itu begitu kan. Artinya banyak ini sudah di framing secara secara besar-besaran begitu kan. Ada yang mengatakan PKB akan berkoalisi dengan Prabowo, terus kemudian diajak bergabung, kemungkinan besar PKB dan PKS akan akan bersama-sama melaju kepada Prabowo Gibran ya, ke koalisi Prabowo Gibran. Saya kira akan tidak mudah begitu. Kenapa? Karena koalisi ini masih memperjuangkan 2 putaran di situ. Pak Surya Paloh ya mungkin ya menghormati seorang Jokowi di situ begitu kan. Tapi Jokowi menganggap bahwa harus ada penjagalan nih 2 putaran. 2 putaran harus ada penjagalan. Mungkin berspekulasi seperti itu begitu kan. Ya, artinya apa? Artinya kan ini multitafsir. Bagi kami adalah kalau PKB dan Nasdem lalu kemudian berkoalisi, sah-sah aja, silahkan, tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi kurang elok di era hari ini, bagaimana tim dan relawan menjaga dan mengawal KPU hari ini begitu kan ya, untuk bisa 2 putaran ya. Dalam artian kalau memang takut ada kecurangan, dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu kan, orang-orang berasumsi seperti itu. Jadi ya penjagalan itu mungkin 2 putaran di situ. Artinya masyarakat bisa memahami begitu kan ya. Jadi rasanya nampaknya hari ini masyarakat begitu melihat video-video yang lama dipertontonkan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya masyarakat menganggap bahwa apa yang kemudian ya yang dilihat dan dipertontonkan hari ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, wah ini ada apa. Jadi kita tunggu saja deh bagaimana konsep yang sebenarnya begitu kan ya dari koalisi ini begitu. Usai 1 jam bertemu dengan Presiden Jokowi, Surya Paloh tinggalkan istana. Wow, apa yang mereka lakukan, apa yang beritakan? Ya pasti tidak ada masalah ekonomi, masalah bangsa ya sebagai andalan mereka begitu kan. Bahkan Pak Surya Paloh menyampaikan permohonan ya untuk menghadap Bapak Presiden sebagai tanggapan atas permohonan tersebut. Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh.
terlihat ya dari beberapa media yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalamnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Belum sampai ke publik. Mungkin 1 hari 2 hari akan ketahuan mereka begitu kan. Tapi nampaknya bagi kami multitafsir yang ada di lapangan hari ini ya bisa saja penjagalan-penjagalan 2 putaran ya. Bisa saja karena Pak Surya Paloh ingin bertemu dengan Ibu Megawati agar tidak terjadi koalisi besar begitu kan ya. Dalam demokrasi kita bagaimana mencoba dengan opini dibelah ya seolah-olah PKB dan Nasdem akan bergabung kepada koalisi Prabowo. Bisa berspekulasi seperti itu. Nampaknya Pak Jokowi juga mulai panik hari ini begitu kan. Jadi ini sangat luar biasa dan menariknya di situ adalah bahwa kenapa kok Partai Nasdem ya bertemu saat di era ya perubahan hari ini ya di koalisi perubahan lagi memperjuangkan itu. Ya, yang namanya demokrasi kita tidak tahu mana kepentingan, mana yang harus kita ikuti dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.